Apalagi Brans tuh kuat banget kan sebenarnya di era late gamenya. Jadi buat Alter Ego tentunya mereka kalau bisa bermain dengan lepas tanpa adanya beban, ini kayaknya bisa jadi kesempatan untuk Alter Ego untuk memenangkan match ini. Karena early-nya biasa tuh Alter Ego megang banget dengan pergerakan dari Rasi, dari Udil. Kita tahu rotasi yang kuat dari kedua pemain ini. Dan kita melihat untuk dari grafik yang dimana EVOS mereka langsung ngebuang ke arah initiator yaitu Kajah yang cukup mengesalkan, apalagi ditaruh di tangan Rasi. Wow, ini juga keputusan yang sangat tepat menutup Paramis dari Hijume. Permainan agresif, team fight solid dari Hijume yang mungkin sulit untuk ditembus oleh pasukan Alter Ego yang bisa menjadi pemikiran yang akhirnya menimbulkan satu band terhadap Paramis. Cuma ini membuat celah terhadap Eve yang akan bisa terbuka oleh seorang Hijume. Iya. Dan saya harus ingat ya, Kari ini yang sekarang juga udah mulai jadi prioritas untuk di-pick terkadang sebelum masuk ke banning phase yang kedua. Itu bisa diamankan oleh kedua god laner, meskipun kita tahu Cloud menjadi hero signature dari brand sendiri. Dan itu harus diprioritaskan, diwaspadai oleh Alter Ego. Apakah mereka akan melepas Cloud-nya? Respect Ayah Udil. Respect terhadap Ayah Udil. Yang mereka lakukan terhadap Udil ini memang kita tahu ya, Udil salah satu hero signature-nya. Parsha. Kuat laning phase, Betul. rotasi cepat, Game team fight-nya game team juga. fight, dan mungkin saja ini tidak akan mau ada counter dari seorang Ayah Udil. Di sisi sebaliknya. Jadi ngelepas satu hero high ground juga ya, bisa dibilang mungkin Eve terbuka dengan cukup lebar, tapi Eve kita tahu tidak akan menjadi, apakah menjadi prioritas untuk Alter Ego untuk dibuang sementara. Itu dia. Respect dibalas respect. Dibalas respect untuk seorang Hijume. Tidak mau ada high ground dari kedua belah tim kali ini. Melepas begitu banyak sebenarnya. Ada Glue, ada Valentina. Dan kalau kita ngeliat dari player head to headnya, ini kedua goal laner, kita tahu Nino bermain dengan luar biasa. Namun team fight participation yang dibuat oleh EVOS ini selalu ngasih space ke arah seorang Brand, sehingga dia selalu bisa dapetin free space di area backline-nya. Dan bahkan kita lihat poking damage dari Brans ini lebih tinggi dibandingkan seorang Nino, dan objective game dari Brans ya mungkin harus mulai diperhatikan. Melihat adanya 1-1 kali ini bisa mendominasi dari mid to the late game. Untungnya Alter Ego udah mengamankan Valentina. Team fight yang mungkin akan cukup berat untuk seorang Brans itu sendiri di arah quad lane. Dan dominasi laning dari Alter Ego, mereka juga udah mulai harus memikirkan hero yang catch up untuk berada di laningnya. Mungkin dengan tidak adanya high ground defensive dari arah Alter Ego, bisa aja dia menggunakan Melissa. Atau mungkin sekarang dia menggunakan Brody, salah satu hero-nya Nino juga. Hero yang bisa untuk melakukan clear dengan sangat cepat. Banyak jadi opsinya sekarang. Sebenarnya kalau ngomongin masalah kedua XP lane ya dari Pendragon dan juga Cyclops, ini sama sih sebenarnya playstylenya, sama-sama suka motong. Tapi kalau Pendragon ini memang lebih berani dari segi teamfight, dan Arlot bersama dengan Fanny untuk seorang Tas di sini. Wow, agak cukup terlupakan oleh aku ya. Dan bahkan dari Coach Chef, berdasarkan performa saat ini adalah EVOS Legend, lawan terberat yang mereka pernah lawan. Mereka tangguh di segala hal. Dan satu hal yang mungkin udah harus diperhatikan adalah, ini pertama kali kan Tas dilepas Fanny-nya? Iya. Iya dong. Iya. Dan ini kedua kalinya one-one lepas juga. Karena waktu itu udah pernah di minggu Ini sebelumnya. power hero-nya Tas, power hero-nya Brans juga. Ini pertama kali aku lihat Tas main Fanny tuh di MDL. Itu tuh Dan gila setelah dia banget. main Fanny dan gak akan dilepas lagi kan? Iya. Dan sekarang dilepas begitu saja. Tapi Hayabusa. Cuma melihat dengan adanya Hayabusa sebagai hero dari Alter Ego, ini mungkin dua hero yang sama-sama depending on purple buff. Cuma problemnya adalah siapa yang mampu mengamankannya terlebih dahulu sekarang. Mereka sudah tidak ada lagi posisi dari Kajang. Mereka mungkin butuh Kufra. Tapi Kufra apakah dilepas oleh EVOS Legends? Tidak mungkin tanpa alasan dong dia lepas Kufra. Benar. Kufra ya, yang bisa diamankan mungkin untuk Alter Ego, nggak cuma Kufra bahkan. Kalau misalnya mereka mau ngambil ke arah Ruby juga bisa. Tapi balik lagi, apakah Ruby ini efektif untuk bisa mengamankan posisi seorang Fanny dari dive-in-nya? Ya, Lolita counter dari One sendiri juga dibuang oleh EVOS. Mereka benar-benar lagi-lagi ya, fokusnya adalah Brans biar nggak sampai tumbang, biar nggak sampai diganggu oleh Alter Ego. Mereka tutup semua potensi untuk nge-counter ke arah seorang One ini. Karena dengan glue di tangan seorang Pai,
Ini kemungkinan besar dari alter ego, mereka nggak akan mungkin ngebawa Poveus atau mungkin counter lain dari seorang One ini. Tapi Franco bersama dengan Kadita yang sudah mulai ditutup, ini respect juga ke arah seorang Dreams. Yang kita tahu dua hero yang menjadi signature untuk seorang Dreams di sini, Moskov juga. Malah Momo-chan abis kamu ngomong seperti itu, ini bisa menjadi sebuah rom loh, seorang Blue ini. Oh, jadi dia Bisa. paksa Rom, Di pasar rom, Poveusnya Poveusnya akan ada di area X-Villain. X-Villain, bisa sih. Ini hero-hero yang ngedes kan? Iya, Arlott, Arlord, One-One. Fanny, One-One. ya kan? Mhm. Jadi menurut aku sangat possible untuk berpindah posisi dari Glue-nya berada di arah Romer dan Poveusnya akan berada di arah X-Villain. Bisa. Gak menutup kemungkinan. Kalau menurut aku ya, balik lagi apalagi Pai sangat kuat dengan Poveus yang kita tahu. Bukan begitu? Benar. Tapi kalau misalnya mereka memang mau ngurus ke arah oh, oke, Kari dulu yang akan diamankan. Melihat juga ini salah satu hero yang suka digunakan oleh Nino di sini. Mengingat lawannya ini adalah One-One, mungkin untuk top damage akan masih dimenangkan oleh Brans. Tapi kalau dibawa ke arah late game, kalau One-One-nya berhasil di pick off, Bisa instan. dari dari seorang Kari ini bisa melakukan pemain-pemain dari EVOS. Tapi untuk dari depannya siapa yang mau diamankan oleh EVOS, karena mengingat ini kebanyakan adalah hero-hero yang cukup tipis. Ini Kufa enak banget, kenapa? Pertama dia udah bisa nge-counter yang boleh Kayak. sendiri. Iya, hero-hero Des. Tapi masih melihat apakah dia akan bermain dengan hero cover Ufra support. Lilia. Ufra Lilia boleh saja. Oh, Cecil. Cecilian dari seorang Gijume. No pick, no ban dan Ufra. Udah bisa jawaban nampaknya. Oke, Kufra di tangan Dreams yang bisa untuk meng-counter perjalanan dari Hayabusa di sini. Sementara dari Alter Ego, apakah memang dari posisi Blue, kayak Blue-nya harusnya taruh di area XT sih, menurut aku. Mereka bawa inisiator satu aja untuk nyulik ke arah Fanny-nya. Berat gak sih? Kalau soalnya tadi harusnya Kufra bisa dipegang Alter Ego. Berat gak sih kalau dia main di mid to the late game? Evos. Mending Poveusnya aja. Biarin alinya nggak dominasi banget. Tapi gimana mid to the late game-nya? Dari Alter Ego ini sustain. Dan masalahnya itu dia Poveus. Jadi maknanya memang dari Rasi yang akan menggunakan Glue. Poveus counter dari One-One yang akan kita lihat tentunya di sisi Alter Ego. Memenangkan laning, meng-clear dengan cukup cepat dan membuat rotasi yang dibawa oleh Seliboy dan juga Udil. Dan 62% EVOS fans memegang audience prediction, sementara Alter Champs dengan 32% harapan yang dimiliki oleh Alter Ego apakah akan terjawab di game yang pertama? EVOS mereka dapetin banyak banget sebenarnya hero signature yang cukup penting untuk dari segi team fight One-One dan juga Fanny. Alright, kali ini kita melihat di mana adanya pergantian roster dari sang EVOS Legends. Tapi mampukah Alter Ego yang udah berada di ujung tanduk di klasemen terbawah berhasil memecahkan kutukan mereka? Tentunya pasti dengan support dari Alter Champs akan membuat mereka bakal lebih bersemangat. So, Imperial Arena, mana tepuk tangannya? Go to the lane of down. Kita melihat tentunya dari Alter Ego yang mereka harus untuk memberikan pressure di area lane, karena kalau dibawa ke red game ini first punya Cecilion. Mereka punya One-One bahkan. Sementara Sally Boy dengan keagresivan dari seorang Hayabusa ini yang harus dimaksimalkan untuk Alter Ego. Apalagi mereka bawa Valentina yang bisa memberikan burst damage dengan adanya shadow dari seorang Udil dan Dreams. Ini yang mungkin perlu diwaspadai juga oleh Alter Ego. Oke, first blood akankah terjadi, nampaknya gagal kali ini. Ambil memberikan raga saya benar sampai first blood di tangan dari seorang Sally Boy. Berhasil tertangkap oleh satu Makmur Shadow. Membuat seorang Sally Boy dan Miracle Boy kali ini berhasil melakukan first blood dengan luar biasa. Rugi bandar dari tas itu sendiri. Dan lihat, udah mulai ada senyum terlihat dari seorang ayah Udil. Iya. Terhadap first blood yang terjadi dari tim Alter Ego Esport. Iya, dan mungkin senyuman bisa teman-teman dapatkan dengan diskon dari Grab 90%.
Momocan juga tadi habis pesen kan? Iya. Nah, pakai Grab kan? Lumayan. Diskon nih bro. Diskon. Dan itu tadi padahal aku udah bilang, Dreams ini bisa datang aja dengan eksekusi yang tidak dikira-kira oleh Alter Ego. Namun, Alright, akan terbagi menjadi dua. Dua muncul dan dapatkan Sanas memilih mundur ke arah belakang. Hayabusa dan Cersei Boy mereka boy dengan Paul Plin. Brans kali masih mendominasi atas beliau dengan seorang Nino. Bahkan Alter Ego, mereka mulai mendominasi dengan 2 poin kill mereka miliki. Menuju ke arah battle yang sudah muncul di Land of Dawn. Dan bahkan Alter Ego mencoba untuk melakukan sedikit dominasi atau invasi jungle kah? Nampaknya tidak, dia lepaskan begitu saja Momocan. Sayang sekali loh, menurut aku dengan positif momen yang sudah didapatkan Alter Ego. Sayang nampaknya melepaskan tas begitu saja Momocan. soalnya mungkin kita ngeliat ya, Dreams ini kan ngebawa Kufra. Yang benar punya bouncing ball, punya title revenge. Jadi kalau pergerakan dari Silly Boy ini masih bisa ditahan dan connect ke title revenge ya, kemungkinan Silly Boy bisa di pick off balik. Jadi bermain lebih disiplin, bermain lebih sabar dari Alter Ego Esports. Mereka harus nunggu momentum meskipun kita tahu early pressure yang bisa diberikan oleh Alter Ego ini terbuka dengan sangat lebar. Dan gimana nanti mid to the late game plan-nya yang akan dibawakan oleh Alter Ego Esports? Mereka harus kasih stage juga ke arah Nino dan ke arah Pai yang pastinya bakal fokus untuk menumbangkan Brans di area backline. Mengebawa Povius, yang kita tahu ini adalah menjadi counter. Bahkan nggak cuma counter ke arah Wawan, counter ke arah Fanny pun. Dari seorang Pai ini bisa dilakukan oleh seorang Pai. Alright, atau yang pertama nampaknya akan didapatkan oleh pasukan dari Alter Ego dengan sangat mudah. Support system dari Alter Ego bakal Leomorphy sudah berada di depan sana. Kita lihat Alter Ego mencoba untuk melakukan invasi dari top lane. Para pasukan Evil Legend mereka tidak mau terpancing dengan teamfight yang mereka memiliki ke arah Disengage. Mundur perlahan sedikit demi sedikit Momocan. Lumayan pasif untuk game kali ini. Iya, sebenarnya cukup ini ya, cukup berhati-hati juga dari Alter Ego meskipun mereka udah berhasil dapetin 2 poin kill-nya di arah early dan bahkan nge-lead dari segi network-nya dengan objektif turtle yang diamankan dari Samsung tadi leading 1000 gold yang bisa diamankan oleh Alter Ego dan bahkan Silly Boy udah mendapatkan Hunter Strike untuk penetration attack-nya. Damage semakin besar apalagi kalau dia 1v1 situation ngebawa dengan adanya emblem high and dry di tangan seorang Silly Boy. Tapi ya, lagi-lagi karena berhati-hati, Alter Ego mereka harus set up dengan cukup sempurna. Dan 3 suara dari Castle Indonesia. versus English Tales kali ini. Alter Ego versus Evil Legend. Dan bahkan kita lihat Alter Ego masih memimpin dengan 1000 gold yang mereka miliki. Belum ada invasi. Ini cukup pasif sih. Ini cukup jarang di MPL season 11 kalau kita boleh ngomong ya. Bahkan aku bisa bilang untuk Alter Ego sendiri ya. Iya, bahkan dengan adanya Alter Ego yang salah satu identik dengan agresivitas, ini agak cukup jarang. Di sisi sebaliknya Brans akan coba membuka adanya wake spine dari Rasi. Tidak mau tahu terburu-buru juga nampaknya. Heptasis. Sama-sama santai, sama-sama mencari momentum. Tapi Alter Ego mungkin mereka juga harus berpikiran kalau misalnya Hijumi ini adalah legend insurance dari Evil Legends, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Makanya Alter Ego ini mereka kalau memang amit-amit nggak bisa untuk nge-closing di area ring, ya mereka harus punya game plan mid-nya sampai ke late game nih gimana caranya mereka setup kasih sisa sekarang Dino. Tapi Tas Oke, Tas di sini mencoba untuk menumbangkan seorang Survive. Survive still survive di bottom lane. Bahkan Silly Boy mereka mencoba ditangkap begitu saja oleh seorang Arlong. Silly Boy mencoba dikejar dan didapatkan. Masih ada Shadow Tail. Pendragon ter-take down. Ayo untuk Shadow Tail untuk para pasukan dari Alter Ego. Membalikan kembali keadaan Flicker pun sudah digunakan oleh seorang Pendragon. Ter-take down, tidak ada pertukaran 1-1. iya, dan itu dilihat gimana Cherry Boy mencoba untuk menahan. Tapi sebenarnya backup dari pemain-pemain Alter Ego ini cukup dekat sehingga Pendragon tentunya yang sempat 1v1 juga dengan seorang Silly Boy masih punya shadow kill, masih bisa di take down dan bahkan di outplay oleh seorang Silly Boy. Namun pertukarannya dari Force mereka berhasil untuk mengamankan satu buah turret objektif di area bawah. Dan apakah Alter Ego mereka mampu untuk setidaknya menahan nih dengan adanya satu buah tempo permainan yang saat ini Alter Ego memang main hati-hati, tapi mereka juga bermain dengan cukup pintar mengambil bait terlebih dahulu dengan ngebuka ke arah satu pemain dari Evil Legend dan bahkan itu dibait oleh pemain dari Evil dan bahkan Dreams kali ini udah menggunakan Flicker. Tapi Tas kali ini dia sadar gak bisa masuk lebih dalam lagi, memilih untuk mundur. Tyron West menunjukkan sekali poin mereka boy. Shadow kill
Telah dikeluarkan berbagai nomor satu Michael dan Michael Sally Michael survive. Mundur ke arah belakang, Pendragon going, gak bisa diselamatkan kembali. Pendragon tertinggal untuk kedua kalinya. Evos Legends kehilangan 5 poin kill atas Alter Ego yang sudah mendominasi dengan 1.700 gol. Ya, 1.700 yang dipegang oleh Alter Ego Esports, bahkan EVOS Legends. 2 kali mereka mencoba untuk pengembangan Silly Boy, 2 kali gagal dan bahkan 2 kali pun Pendragon di pick off di area rivernya. Di tempat yang sama, gak terlalu berbeda jauh dari waktu durasinya. Dan bahkan kalau kita ngebahas sedikit dari segi emblem, memang akan terlihat perbedaan dari kedua yang skilliner, di mana dari Pendragon ngebawa ke arah conclusive blast untuk dari segi damage, tapi Langsung ada saat depan sana. Crawford mendapatkan satu poin kill akselerasi. Sampai masuk terlalu dalam. Ternyata dipaksakan. Satu poin kill didapatkan. Pasukan Alter Ego mundur. Tapi Pai kali ini berhasil ditumpahkan. Game berhasil survive. Pai masih mundur ke arah belakang. Tapi di sini sebaliknya Bras tidak bisa mendapatkan apapun. Harusnya Pai tumbang, tapi dengan ada satu disk terakhir, dia mundur ke arah belakang, dia berhasil selamatkan Silly Boy hampir dapetin satu poin kill. itu timing yang pas ketika Silly Boy-nya masuk. Pas kali ini gagal berhasil mendapatkan satu buah parpolnya. Tapi informasi didapatkan adalah kalau Pas tidak memiliki retribution untuk dirinya sendiri dan dia tidak menggunakan jungle, dia menggunakan high and dry, tinggi dan kering. Itu chance yang dimanfaatkan untuk Alter Ego ketika mereka udah menang dari segi teamfight di area topnya. Mereka masuk ke area jungle dari Evo sendiri, mencoba untuk ngambil purple yang cukup penting 2 tas. Dan itu Nino tahu banget dia bakal mudah untuk dapetin purple, so dia maksain untuk memakai retribution dari seorang tas di sini. Oke, mundur ke depan, teamfight kembali terjadi. Berhasil menjadi penang utama. Kali lihat Pras, mencoba untuk menahan Keras Voltec. Kebuka, mundur ke arah belakang dan tidak bisa mendapatkan satu poin pun dari seorang Bras. Malah di sisi sebaliknya, Sandwich Gaming, Sally Boy dan American Boy berhasil memotong Sandwich Gaming yang dilakukan Alter Ego. 2.500 gold difference promotion. Lihat gimana begitu sabarnya dari pemain Alter Ego Esports. Kita tahu sebenarnya Nino kalau coba untuk pengen dapetin 1 poin kill ke arah Pendragon dia bisa, tapi ternyata dengan kesabaran membuahkan hasil. Rotasi yang dibawakan oleh Silly Boy membuat tim Pendragon masih bisa diteman dan bahkan turtle objektif by Samsung kali ini berhasil diamankan oleh Alter Ego dan Tas. Oh, hampir tersangkut. Tas still survive in the top lane. Quaxado yang menyangkut ternyata belum bisa menumbangkan Tas. Sorry to say, Silly Boy, almost is never enough. Tapi itu udah permainan yang luar biasa dari Tas. Berhasil menarik mundur dirinya, menggunakan seluruh energi terakhirnya untuk mundur dan bahkan Alter Ego 4.000 gold difference owning from Alter Ego kali ini membuktikan bahwa pasukan Alter Ego mereka tidak kenal takut. Walaupun berbeda dengan jati diri, teamfight yang barbar, mereka bermain lebih pasif, lebih objektif. Tapi kalau untuk sebuah kemenangan, why not? Kenapa ngacang? Kenapa tidak dong? Malah aku ngeliat ya, mereka nggak perlu yang terlalu agresif untuk barbar banget. Mereka lebih efektif dengan playstyle dan tempo permainan seperti ini dari Alter Ego. Mereka agresif tapi mereka tahu timing ketika mereka harus keluar. Bermain dengan sangat disiplin dari Alter Ego Esports. Oke, lihat gaming terus, mereka bermain dengan cukup cepat. Ini adalah permainan yang dibutuhkan Alter Ego. EVOS Legends, mereka semakin lama dia bisa membawa game ini ke arah late game, semakin power yang dia miliki, semakin kuat yang dia dapatkan. Dan Alter Ego harusnya sadar akan hal itu. Betul, setuju. Apalagi mereka juga ngebawa Cecilion untuk asuransi late game-nya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk menantikan Limited Edition UBS Gold Merchandise Collection X MPL season yang ke-11. Tentunya tersedia di website ubslifestyle.com atau di e-commerce favorit kalian. Tentunya langsung aja cari UBS Lifestyle ya, karena ini bakal keren banget. Dimana merchandise yang teman-teman bisa dapatkan nantinya. Dan Alter Ego, kita melihat Alter Ego yang bisa dibilang mungkin semi agresif ya di sini. Mereka coba untuk nge-pop dan bahkan posisi sekarang Brans dan juga Hijume yang harus menjadi jaminan untuk EVOS Legends kembalikan keadaannya dengan item in game, by dunia games. Kalau kita ngelihat dari seorang Brans, dia udah punya WL1, dia udah punya Demon Hunter Sword, dan bahkan ini ngebuat Brans harusnya bisa untuk menumbangkan ke arah seorang Pai dan juga Rasi. Tapi Cecilion di sini dengan adanya item combo dari Clock of Destiny dan juga Lightning Tranchen dibawa ke arah late game, kita tahu stuck dari kedua item ini tentunya sangat amat menyulitkan
apalagi dari segi magical attack ini bakal sakit untuk Alter Ego Esports. So Alter Ego mereka harus bermain lebih Oke, cepat. Pai berada di depan. Coba dipaksa Tifa kembali terjadi. Transport yang dilakukan dari Pai masih menghibur itu semua. Tifa kembali terjadi dan Nino tidak bisa diselamatkan. Di arah backline Nino tetap tercuri walaupun begitu. 2 poin kedaman karena Alter Ego yang memaksa mereka akan mendapatkan Lord dengan free harusnya. Iya, meskipun pertukarannya sejauh ini masih bisa dibilang Evos mereka nggak rugi-rugi amat karena mereka nggak berhasil ditumbangkan dari segi branch-nya. Cuma First attack, happy birthday Tas, almost a takedown. Pasukan Alter Ego tidak kenal takut, berada di depan, ujung bergerak belakang. Tapi lihat sekali mereka double di purple blood dari seorang Tas kali mau macan. itu penting banget untuk Silly Boy setidaknya menahan mobilitas yang dibuka oleh Tas sebagai Fanny. Gak akan mudah untuk dengan energi yang sedikit terbatas untuk Tas tentunya Alter Ego mereka masih bisa untuk menahan nih Evos Legend biar mereka nggak bisa balikin keadaannya. Keagresifan yang bakal ditahan oleh Alter Ego sendiri dengan gold difference by UBS yang dimana kita lihat Nino meskipun tumbang sekali tapi lihat Bran selalu menjadi pemain yang selalu bisa dapetin farming pattern yang begitu luar biasa. Dan bahkan Nino, menurut aku gak hanya Nino, Alter Ego mereka juga perlu berhati-hati dengan potensi dari Bran bisa membalikkan keadaan. Belum tumbang sama sekali, hanya memiliki 1 assist. Tapi ingat, dengan perbedaan level yang bisa dibilang ini sama dari kedua gold laner, Bran tentunya punya chance yang cukup besar untuk balikin keadaan dengan hanya satu kali ngebuka crossbow of tank. Dan kalau kita ngeliat hitmap dari seorang Silly Boy, ngebawa Hayabusa dari early-nya yang kita tahu harus maksimalin dari damage-nya, ini benar-benar dilaksanakan oleh Silly Boy dengan sangat baik. 5 menit pertama, dia cuma berfokus di area jungle-nya aja. Mencoba untuk dapetin objektif dari segi buff-nya. Langsung dia masuk ke area river untuk dapetin turtle. Dan bahkan 2 turtle ini benar-benar ngebantu dari segi network-nya. Silly Boy dan Michael Boy, dia terperangkap berat sekali masih bisa bertahan hidup. Silly Boy tershutdown. Shutdown yang didapatkan. Tapi lihat di arah mid dan di arah full play. Pasukan dari Evos Legend. Mereka terdobrak dari best turretnya. Celsius mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi Kaplan 2 poinnya tiba-tiba membuat pasukan Alter Ego kehilangan 3 poinnya. Mencoba dikejar oleh seorang super Bras, tentang Petra berjagal, berhasil mendapatkan Nino. Tas masih mau lebih, Nino gak boleh pulang, mau jadi bayaran hilang. Astagfirullah didapatkan oleh pasukan Evos Legends. Wow, ini yang aku bilang Evos Legends. Brans yang masih punya celah cukup besar untuk bisa membalikin keadaannya. Alter Ego Esports sudah mulai perlahan tapi pasti ke track ke area mid to the late game memasuki menit ke-15 sampai menit ke-15 dan Alter Ego harus benar-benar tahu ini adalah game satu momentum seperti tadi Silly Boy kecuali di arah bawah dan Dreams tiba-tiba ngebuka 1 buah Tyron Edge connect ke arah 2 pemain itu mereka fight di area base turret yang cukup berbahaya dari Alter Ego. Mereka benar-benar mengambil resiko yang sangat amat aku bisa bilang merugikan untuk Alter Ego Esports. Lihat perbedaan yang kalian jadi nge-swing balik ke arah Evos Legend. Dan bahkan purple buff-nya Silly Boy sekarang diamankan oleh Tas. Dibalikan kembali keadaannya. Tanpa adanya purple buff, Silly Boy ini mungkin tidak bisa semobilitas itu. Tidak mungkin Silly Boy ini bisa bermain dengan pergerakan yang maksimal. Yang harusnya kali ini Pai lagi-lagi tidak boleh terpick off. Dia adalah impact player yang dilakukan oleh tim Alter Ego selalu luar biasa hebat. Menurut aku Silly Boy Dengan adanya Pai. udah gak bisa sendirian sih Ji. Silly Boy udah gak bisa nge-take down lagi sih. Tapi Iya. mungkin Silly Boy gak bisa nge-take down. Tapi Silly Boy bisa memancing 1 buah Win of Nature. Asal dia bisa ditemenin aja sih sebenarnya. Mungkin kalau ketika Silly Boy yang mau muncul di area lainnya, teman-teman dari Alter Ego yang harus mulai untuk bisa nge-backup. Langsung dipancing kembali. Ketika di tim fight sebelumnya Silly Boy yang mancing Win of Nature. Dengan adanya Browns di arah bottom lane, sekarang kondisinya dibalikin. Nino yang dipancing Win of Nature-nya. Dan untungnya Nino dia nggak menang flicker karena belum ada tadi kan flickernya. Masih baru muncul kan sekarang. Dan Iya. kalau dia tadi buang flicker juga itu rugi banget untuk seorang Nino. Lord yang pertama kali untuk Evos Legends kah? Atau tidak, tapi lihat di arah belakang sana, Rasi mencoba di set oleh seorang Tas. Set familiar, tidak ada, tapi kali ini Apai mencoba menolong Kipan. Ada hijau di garis depan, Brasses coming, menuju ke arah pasukan Alter Ego. Pendragon terperangkap, Pendragon kali ini tidak bisa take down. 2 player Evos Legends hilang, tepatkan Pai. Cuma menjadi korban
selanjutnya. Rashid membuat pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan sedikit momentum. Tapi lihat Brans, Presiden Bupati, ayo udah seperti. Lihat target strike-nya membuat seorang Brans langsung terkena basket yang cukup besar. Only Hijune and Dreams yang alive kali ini untuk pasukan EVOS Legends. Oke, sementara pressure bakal coba diberikan oleh Alter Ego. Dan masih bisa ditahan, lihat Hijumi udah mulai sakit. Hijune mengendalikan satu tamparan keras terhadap seorang Rashid. Mengakibatkan pasukan Alter Ego kehilangan Rashid. Sekarang Dreams mencoba untuk masuk ke dalam, itu tidak baik menurut aku. Ini bukan keputusan yang tepat Dreams. Memilih untuk mundur atau tidak, tapi ternyata Dreams tak kenal takut. Dia pengen team fight, dia pengen dapat satu buah point kill. Shadow terus terjadi, dan bahkan jadi untuk perangkapkan depannya masih ada kuat Shadow untuk mundur kali ini. Itu kalau nggak ada Cloud Shadow, udah pasti ditungguin 4 pemain dari EVOS Legends dan mungkin potensi dari Cellboy bisa aja tumbang. Karena sempat untuk dicicil dengan satu buah Shadow Kill ke arah seorang Tas di sini. Cellboy masih bermain dengan cukup berani. Namun ya lagi-lagi resiko besar di depan mata dari tim Alter Ego Esports. Dan tadi sayang banget, kalau ketika mereka udah menang tim fight tadi dari area Lord, harusnya Alter Ego mereka langsung orbit ke area Lord aja. Sehingga rasanya harusnya nggak tumbang tadi di area main. Tapi reset dari kedua belah tim kalau kita ngeliatin standar replay, presented by Samsung. Ini mereka udah pegang banget, lihat. Cellboy-nya udah nangkep ke atas di atas tuh. Tasnya sendirian. Udilnya sih. Lihat, Arcane Strike Udil itu yang gila banget. Damage-nya sakit banget. Dan Winter membuat Brans itu kehilangan dari powernya. Padahal dia sudah bagus tuh, tapi minimanya free. Arcane Strike lihat Bransnya. Nah, Kena Terry Fight tuh. langsung kena Terry Fight Gaming ya guys ya. Oke, fight kembali terjadi. Alter Ego Esports masih coba untuk mempertahankan lot mereka di arah top lane yang nampaknya belum mampu untuk ditembus motion. Ya, ini high ground masih dimiliki oleh EVOS Legends. Ingat, late game yang dimiliki oleh EVOS Legends di tangan Brans dan juga Hijumi harus menjadi kekhawatiran untuk Alter Ego Esports. Dan bahkan damage-nya sekarang udah mulai berasa dari pemain EVOS Legends. Alter Ego, mereka masih bisa ditahan, dipukul mundur dan bahkan Pai gak bisa sembarangan untuk meloncat ke arah backline juga menurut aku. Karena kalau dia loncat dengan adanya damage yang dimiliki oleh EVOS Legends di menit ke-18 ini, itu bisa dirontokin. Jadi mau gak mau pemain-pemain dari EVOS Alter Ego mereka harus fight secara berlima dan memaksimalkan posisi dari Nino dan Udil ini nggak ke pick off. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung timnas Indonesia kita di SEA Games 2023 karena sudah ada 3 pemain dari EVOS Legends yang akan bermain nanti di timnas. Tapi ingat, ini udah bukan masalah tim lagi, ini bawa nama Indonesia. Oke, dengan adanya 3 player timnas ya di EVOS Legends ya. Yes. Ada Tas, Ada Brans, ada Brans, ada Dreams, ada Ekot. Sekot satu lagi. Sorry. Tapi kita lihat di sini Brans nampaknya akan coba memiliki power yang cukup tinggi. Lihat, Dan kalau kita lihat juga Brans Ini- udah respect. udah sakit Hijumi ya. Brans harus respect Athena sih. Kita nggak tahu item apa yang akan coba dibuat sama dia. Karena beberapa belakangan ini dari tim fight yang terjadi, Udil selalu memberikan pressure yang besar banget terhadap seorang Brans. Brans mungkin tidak takut dengan adanya seorang fight, tapi Brans harus memikirkan 2 kali sebelum dia masuk ke arah Udil. Iya, dan yang nggak dimiliki sama Udil ini adalah slow effect yang dipegang sama Hijumi. Jadi kalau Alter Ego dengan hero Devin yang mereka masuk, Hijumi tentunya di posisi belakang ini bisa nge-slow pemain-pemain dari Alter Ego. Dan bahkan Dreams bisa nge-follow up dengan satu Gold Terror Rage. Dan bahkan kalau combo ini sampai masuk Terror Revenge-nya, ini bahaya untuk Alter Ego Esports. Dan Pai, ini kita tahu, memang prioritas dia adalah Oke, untuk mencegah Pedrago Brans. dibuat tulisan. Katur terdapatkan dari Brans, baru memancing seorang Pai mundur ke depan. Coba dapatkan satu, memilih mundur ke belakang. Langsung ada cross ball, Whistle Traction, Santa Day! Tidak ada lagi untuk Traction, tapi satu hilang, mundur ke arah belakang. Udil kali ini berhasil melakukan Brans. 3 hilang, ini bencana untuk EVOS Legends. Tim fight 5 pemain dari Alter Ego Esports ini yang tadi aku udah bilang mereka bakal kuat banget. Setidaknya mereka menculik satu pemain terlebih dahulu yang kelihatan menyeberang di area midnya. Dan sekarang menyisakan 2 pemain dari EVOS Legends. Dimana Tas berusaha untuk buying time, nge-clear secepat mungkin di area mid. Tapi ini bisa jadi resiko, dia bisa aja keculik kapanpun. Oh, masih berhasil memutuskan tali silaturahmi dari Shadow Kill dan seorang Celebrity Medical Boy. Tas mencoba untuk membaik time, dia harus ke arah base dari Alter Ego sih. Kelihatan stiker Sari, mencoba dikejar gitu saja oleh Udil. Immortal tidak pecah, baik time yang bisa dilakukan Tas sudah dilakukan semaksimal mungkin. Dan gagal untuk melakukan sebuah Baik, pelarian diri. Iya,
Itu bank time sebenarnya mau nggak mau harus dilakuin sama Tas, tapi resikonya dia bakal keculik dengan cukup mudah. Dan timingnya tuh pas banget karena Lord yang ketiga by Samsung Galaxy S23 Series 5G berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Dan sejauh ini bermain dengan cukup sabar adalah kunci dari Alter Ego. EVOS, mereka apakah bakal coba untuk menabrak dengan Tas yang akan kembali hadir di 25 detik berikutnya? Namun Lord sepertinya sudah mulai berjalan. Oke, Momo-chan. Ini berat banget untuk EVOS Legends. Mereka Iya. tidak ada tas. Tidak ada yang bisa ke arah backline. Konsel game bisa dapatkan. Terus mencoba untuk menahan posisi mereka. Langsung hidup memang memberikan satu buat hammer main hitback. Modus sekarang belakang. Immortal tidak pecah. Pendragon tak berdiri apa terjadi. Tapi Mulus Ram dia bisa diberikan membuat hidup. Bisnya. Protector. Flicker di bawah flicker. Dibalikan kembali keadaannya. Bisa pecah. Alter Ego berhasil mendapatkan game pertama mereka. Dan senyum berkah dari Papa Udil yang kita lihat tentunya berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Alter Ego Esports bermain dengan sangat amat disiplin, menunggu momentum yang sangat amat tepat.